Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Taib ayuha at-talabah al-a'izza, kaifa halukum jami'an? Asallahu an yarhamakum wa an yu'tiyakum as-sihha wal 'afiyah wa an yazidakum fil 'ilmi wal barakah wa aidan fil hamasah fi talabil 'ilm. Ayuha al-ikhwah al-afadil, إن شاء الله هذا اليوم سندرس مادة الحديث من كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. ولكن قبل أن ندخل إلى الدرس الجديد، هل فهمتم ما سبق؟ هل فهمتم الدرس السابق؟ يعني في الحديث 11 والحديث 12 يتكلم عن دعاء عند دخول الخلاء، عند دخول المرحاض، الدعاء قبل الدخول يعني. طيب، ولا أيضا الحديث 12 يتكلم عن استقبال واستدبار القبلة في أثناء قضاء الحاجة. فهمتم هذه كلها؟ فهمتم أيها الإخوة؟ لعلكم تفهمون، ولا بد لكم أن تراجعوا الدروس جميعا. طيب، اليوم إن شاء الله سندخل إلى الحديث 13 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. Taib, dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma annahu qala. Jadi Abdullah ini siapa wahai ikhwah? Abdullah ibn Umar, berarti anaknya Umar adalah Abdullah ya. Ayahnya Abdullah itu adalah Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Taib. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, raqitu yawman ala baiti Hafsah, annahu jaa yawman, yani huwa dhahaba ila baiti Hafsah. Man huwa ila baiti Hafsah? Ha? Ukhtuhu, yani ukhtuhu Hafsah, زوج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حفصة من؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فهمتم أيها الإخوة؟ طيب. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو متجه نحو الشام. Yani huwa yara, dia melihat bahwasanya Abdullah ibn Umar, beliau ketika datang ke rumahnya Hafsah ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin buang hajat menghadap arah Syam ya, dan membelakangi kiblat. Ini hadis akhrajahul Bukhari dan Muslim. Bisa lihat di paling bawah di catatan kaki, akhrajahul Bukhari wal Muslim. Taib. Sebelumnya kan sudah dikatakan tidak boleh membelakangi kiblat. Nah, tetapi hadis ini datang dengan teks bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelakangi kiblat. Bagaimana Ustaz? Nah, idzan
Hunaka ikhtilaful ulama wa tawfiq bainal haditsain. Ada perbedaan antara ulama dan bagaimana mencocokkan kedua hadis ini, bagaimana menyelaraskan ataupun membuat dua hadis ini tetap dalam keadaan sahih dan kita tidak menentangi satu sama lainnya. Bisa diperhatikan. Yang pertama, perbedaan pendapat ulama. Ada fadhahaba ila at-tahrimi mutlaqan, ya. Ikhtilaful ulama fi hukm istiqbal al-qiblah wa istidbariha fi qada' al-hajati. Fadhahaba ila at-tahrimi mutlaqan. Pendapat sebagian ulama mengharamkan secara mutlak membelakangi kiblat. Ruwiyal hadis Abu Ayyub. Nah, mereka menggunakan dalil hadis dari Abu Ayyub wa Mujahid wa Nakhai wa Thawri wa Nasr hadzal qaul Ibnu Hazm wa abtala siwah min al-aqwal fil kitab al-Muhalla. Ini banyak qaul hadis yang mengatakan bahwa haram ya membelakangi kiblat. Ini ada juga pendapatnya Ibnu Hazm. Siapa Ibnu Hazm itu? Ibnu Hazm itu adalah pencetus mazhab Al-Zahiri, ya. Mazhab Al-Zahiri. Beliau punya kitab yang namanya Al-Muhalla, ya. Wa huwa ikhtiyar Syekhul Islam wa Ibnu Qayyim wa qawahu warada ghairu min al-aqwal fi kitabayhi Zad al-Ma'ad wa Tahdhib as-Sunan wa ihtaj bil ahadits as-sahihah al-warida fi an-nahy al-mutlaq an dhalik. Nah, wa abtala siwahu min al-aqwali fi kitabihi al-Muhalla. Jadi Ibnu Hazm itu mendhaifkan, melemahkan pendapat selain yang beliau utarakan. Nah, melemahkan pendapat lain dalam kitab Muhalla. Dan juga ini merupakan pilihan pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, muridnya. Baik. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menguatkan pendapat beliau dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, dan Tahdhibus Sunan. Wahtaju bil ahadits sahih al-warida fi an-nahy al-mutlaq an dzalik. Nah, beliau berpendapat dan berdalil dengan hadis sahihah, ya. Hadis-hadis yang sahih yang yang menyatakan bahwa membelakangi kiblat itu haram. Nah, kemudian apalagi pendapat ulama yang lain, wa dzaba ila jawazi mutlaqan. Nah, dan ada ulama, sebagian ulama yang membolehkannya secara mutlak. Siapa mereka? Urwah ibn Zubair wa Rabi'ah wa Daud al-Zahiri, muhtajin bi hadits minha hadits Ibnu Umar alladhi ma'ana. Ada Urwah ibn Zubair, ada Rabi'ah, ada Daud al-Zahiri. Mereka semua berpendapat dengan hadis yang baru saja kita bacakan. Nah, kemudian bagaimana pendapat Imam empat, ya, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Wa dhahaba al-a'immah Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa marwi an Abdullah ibn Umar wa Syu'bi ila tafsil fi dhalik fayahrimunahu fil qada' wa yubihunahu fil bina'i wa nahwi. Nah, sedangkan pendapat ulama empat mazhab, ya, itu mereka berpendapat di tengah-tengahnya, ya. Mereka berpendapat di tengah-tengahnya. Jadi mereka mengharamkannya saat saat di luar, ya. Apabila kalian ingin membuang hajat tetapi di hutan ataupun di padang pasir, ya, ataupun di mana saja di tempat terbuka tidak ada pembatasnya, maka itu haram. Sedangkan kalau ada pembatasnya seperti bangunan, rumah, ya, WC, toilet, nah itu maka tidak diharamkan, ya, maka dibolehkan menghadap membelakangi kiblat. Taib. Wa hadha huwal madhhab al-haq, dan ini adalah pendapat yang lebih benar, ya. Allati tajtami'u fihi al-adillah asy-syar'iyyah as-sahihah al-wadhihah. Karena pendapat ini ditinjau, ya, dilihat lagi kemaslahatannya, dilihat lagi dalil-dalilnya,
ada dua dalil yang menyatakan seperti ini. Bagaimana kita menyimpulkannya begitu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa hadis ini Rasulullah SAW buang hajat di rumah. Jadi otomatis ada pembatasnya, ada bangunannya, membatasi diri kita dengan arah kiblat. Nah, sedangkan hadis yang sebelumnya tidak boleh, diharamkan secara mutlak, itu bahwasanya seseorang yang buang hajat di hutan atau lingkungan lapangan luas. Nah, itu tidak boleh buang hajat membelakangi atau menghadap kiblat. Wallahu taala alam. Baik, fahimtum ayol ikhwah? Baik. Na'khudh al-hadits ar-rabi' ashar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa 'anazatan fayastanji bil ma'. Al-'anaza al-harbah as-saghirah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala', bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam WC. Fa ahmilu ana wa ghulam nahwi idawatan min ma'in. Saya membawa sebuah wadah yang berisikan air. Wa anazah, dan tongkat. Fa yastanji bil ma'. Ya. Kemudian beliau menggunakan menggunakan air untuk beristinja. Istinja membersihkan najis dan kotoran-kotoran setelah buang hajat. Gharibul hadis wal ghulam nahwi. Al ghulam huwa al mumayyiz hatta yablugh. Yang dimaksud ghulam itu adalah seseorang yang sudah baligh, ya, mumayyiz. Hatta yablugh huwa al mumayyiz, yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk, hal baik dan buruk, gitu ya. Yani huwa muqarib li fissin. Jadi fa ahmilu ana, jadi ada saya dan seorang anak laki-laki, ya, yang mau balik, nah, membawa air dan satu wadah air dan tongkat. Nah, jadi maksudnya gitu. Idawatan min ma'i bikasrah, hiya al-ina as-saghir min al-jidd yaj'alu lil ma'. Itu wadah yang dibuat dari kulit, ya, untuk tampungan air. Al-anaza asu aksar min ar-rimah laha sinan. Ya, anaza itu adalah tongkat, ya. Tongkat ataupun kayu yang tidak panjang, ya. Ya, lebih kecil dari lebih pendek daripada tombak kayu tersebut. Taib. Al-ma'na al-ijmali, bahwasanya yadhkuru khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Anas bin Malik. Beliau adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwasanya beliau ketika, ya, hina yadkhulu mawdi'a qada' al-hajah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau buang hajat, ketika mau masuk ke WC, kan yajibu wa ghulam ma'ahu bi tahurihi. Nah, bahwasanya Anas bin Malik dan seorang anak laki-laki membawa air dan tongkat alladhi yaqta'u bil adha untuk supaya apa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan dua hal tadi. Yang pertama, wa huwa ma' fi jildis saghir wa kadzalika ya'tiyan bima yastur bihi an nadharin nas. Yang pertama, beliau dan anak laki-laki ini bawa air, ya. Anak laki-laki itu bawa tongkat kecil, ya. Untuk apa? Untuk supaya tertutup dari pandangan manusia. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada hal hajah ini di tempat terbuka. Nah, beliau Anas bin Malik dan laki-laki ini memberikan kepada Rasulullah air dan tongkat. Untuk apa? Untuk yang pertama air untuk membersihkan, tongkat untuk menutupi. Nah, kemudian beliau pergi ke tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Wa wa'asa qasira fi tarfi hadidah yughrizuha fil ard wa yaj'alu 'alaiha shay'an yuqihi min nadharil marin. Jadi
tongkat tadi ditancapkan yang ujungnya itu ada besi ya, ada ujungnya itu tajam. Kemudian tuh ditancapkan ke tanah. Nah, bukan hanya ditancapkan tetapi digantungkan sesuatu di tongkat itu ya, kain semisalnya ataupun penutup supaya tidak terlihat oleh orang yang lalu lalang sekitar situ. Baik. Ma yu'khadhu minal hadis. Nah, apa yang dapat diambil dari hadis ini? Yang pertama, jawazul iktisar 'alal ma' fil istinja. Boleh menggunakan air untuk beristinja. Wa huwa afdal minal iktisar 'alal hijarah, dan ini lebih baik ya daripada menggunakan hanya batu. Ya, batu saja. Li'annal ma' anqa, karena air dapat membersihkan secara menyeluruh ya. Wal afdal jama' bainal hajar wal ma', tetapi lebih afdal menggabungkan mencuci dengan batu, 3 batu atau 1 batu 3 sisi, kemudian dengan air, itu lebih afdal. Fa yuqaddamu al-hijara thumma yutbi'uhu al-ma'. Kemudian mulai dengan batu, kemudian disiram pakai air supaya lebih bersih, lebih suci dan lebih sempurna. Baik, fahimtum? Kemudian kedua, isti'dadul muslim bi tahurihi inda qada'il hajat alla yuhwijahu ila al-qiyam fayatalawwal. Harus kita kalau ingin buang hajat itu mempersiapkan air ya. Harus tahu ada air, jangan langsung buang hajat baru cari air ya. Kalau buang hajat dulu baru cari air, nanti akan berserakan najisnya ya, akan bertebaran ya. Nah, sebelum qada hajat, persiapkan air dan penutup dari penutup aurat kita dari pandangan manusia. Yang ketiga, tahaffudhu an ayyandura ilayhi had. Harus menjaga di tempat yang tidak terlihat oleh manusia ya. Atau kalau misalnya tidak ada tempat lain, harus ada penutup. Jawaz istikhdam as-sighar wa in kanu ahrara. Sudah, mungkin ini yang terakhir 4, jawaz istikhdami as-sighar wa in kanu ahraran. Boleh menggunakan ataupun menyuruh anak-anak ya, walaupun dia termasuk bukan budak ya. Jadi tidak apa-apa meminta tolongnya. Baik. Fahimtum ayyuhal ikhwah? Baik. Mungkin hatta huna wal as'ilah ta'ti fil majmu'ah Telegram. Baik. Barakallahu fikum wa nafa'ani wa iyyakum bima ta'allamna hadzal yawm. Wa nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.